Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'du. Para salikin, kaum profesional dan sahabat-sahabat saya yang semoga senantiasa mendapatkan ridho, berkah, dan insya Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita memulai dengan bersyukur pada Allah, dan yang kedua bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan tawasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala diniyah wa kul niyatu sholihah wa ila hadir Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dzurriyyati wa ahlil baiti mutahhar wa ila sahabah barakatuh. Menak sabannya Muhammad Jaya Umar Sopan wa khususan khasah mu'alif fi hadzal kitab Syekh Muhammad Imam Ghazali ya Allah wa abaina wa ummahatina ya Allah. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimakumullah, kita meneruskan fasal yang mengenai bagaimana mengendalikan nafsu dan ghadab, rasa amarah. Pada pertemuan Selasa yang lalu, Imam Ghazali menyebutkan apabila namanya ghadab dan nafsu itu bisa dikendalikan dengan baik, disebutkan wa in nataqasat kanal azu wal futur wa in tawassatat kanal iffatu wal qanaatu wa amsalu dzalik. Jadi kalau nafsu itu dan ghadab itu dikendalikan yang porsinya itu pas, orang marah boleh, tapi bukan untuk sedikit-sedikit marah. Berkeinginan, motivasi boleh, karena memang manusia itu punya rasa nafsu, keinginan. Tapi itu ukurannya yang pas, ya. Dan itu pas. Dan ini disebutkan wa in tawasot, kalau itu ngaturnya hati bisa mengendalikan nafsu dan juga ghadab itu yang pas, kanal iffah, maka orang seperti ini kita akan mempunyai iffah, rasa hormat, harga diri, dan mendapatkan posisi yang terhormat di mana saja, khususnya di hadapan Allah dan umumnya juga di hadapan manusia. Yang kedua, juga dia wal qanaah, dan akan orang itu qanaah, nerimo terhadap panduming pangeran, pembagiannya Allah. Bukan justru suudzon, gimana nanti ya Allah, saya tuh sudah kerja dari pagi sampai malam hanya segini, ya. Atau gimana sih orang itu kelihatannya tidak kerja, tapi kok lebih dulu kaya, mendapatkan kehormatan, mendapatkan tempat. Apakah Allah itu nggak adil lah? Ini sikap yang tidak qanaah di dalam prinsip melakukan keridhaan atas
putusan Allah. Dan seperti itu wa amsalul dzalik, dan orang seperti itu akan mendapatkan kehormatan yang lain. Itu hari Selasa yang lalu. Para salikin, kita teruskan. I'lam anna lil qalbi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut ya. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafla bihima bi ulumiha fit darain, amin ya rabbal alamin. I'lam anna li qalbi ma'a ashkarihi ahwalan wa sifatin ba'dhuha yusamma akhlaqus su' wa ba'dhuha akhlaqul husn. Fabil akhlaqil hasanah yablughu darajatun sa'adah wal akhlaqus sayyi'ah halakuhu wa khurujuhu lisyaqa. I'lam, ketahuilah kita semua, ayyuhal murid, seperti orang yang kita sedang belajar, para salikin, orang yang sedang menuju Allah, bekerja di dunia iya, tetapi bukan itu selama-lamanya, tetapi yang abadi itu akhirat. Jadi ini kita bekerja di dunia itu istilahnya itu sekedarnya, jalani urip ya, kita bukan yang menentukan, tapi yang menentukan Allah. I'lam anna lil qalbi ma'askarihi ahwalan wa sifatin, ya, jadi di dalam diri kita, wahai hati kita, wahai kita semua manusia itu, ma'askarihi, dan juga para askarnya, pasukannya. Kemarin pasukannya itu kan ada zahir, ada batin, ada panca indera, yuaswisunya, ada namanya otaknya sebagai perdana menteri, ada ghadhabnya sebagai pemegang istilah penegak hukum, dan juga nafsu yang dalam hal ini diri manusia itu juga ada hal-hal yang mengajak kepada sesuatu yang tidak benar. Itu aparat manusia, aparat kolbun, dan itu semua manusia seperti itu, ya. Ahwalan sifatin, mempunyai segala sesuatunya itu mempunyai perilaku-perilaku, ahwalan wasifatin, dan sifat-sifat, ya, karakter-karakter. Ya, karakternya apa sifat itu? Ba'dhuha yusamma akhlaqus su'. Sebagian dari sifat dan perbuatan dalam diri manusia itu, ba'dhuha, sebagiannya itu, yusamma, dinamakan akhlaqus su'. Jadi akhlak yang madhumah, yang jelek. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan menganggap manusia itu flat bagus. Enggak. Manusia itu ada dasar-dasar hayawaninya, ada dasar-dasar individualisnya, dan juga ada dasar-dasar yang ingin mengalahkan orang lain. Kompetisi itu manusia. Nah, bukan berarti kompetisi tidak boleh, tetapi kompetisi yang bagaimana? Bukan berarti berkeinginan tidak boleh, enggak, boleh, tapi caranya. Kalau melebihi takaran, dia disebut dengan akhlaqus su'. Dia itu akan dinamakan akhlak yang jelek. Wa ba'dhuha akhlaqul husni. Dan sebagainya ini adalah akhlak baik. Ya. Fabil akhlaqil hasanah, kalau di dalam diri manusia itu, ya, fabil bil insan bil qalbin itu akhlakul hasanah, yang menguasai diri kita itu adalah akhlak yang karimah, akhlakul karimah, akhlak yang baik, yablughu darajatan sa'adah, maka orang ini akan menunjukkan kepada mencapai yablugh, capaian yablugh apa? Darajat, sebuah derajat as-sa'adah, yang bahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, adakah manusia yang tidak bahagia? Enggak ada. Karena itu di awal kitab Kimya Us-Sa'adah ini, karena itu Imam Ghazali menyebutkan
Karena manusia itu inginnya bahagia, dan bahagia seseorang, khususnya perempuan waktu itu diibaratkan dengan emas, ya diamond, ya kemudian intan dan sebagainya. Maka di dalam proses membuat intan emas itu ada proses kimiawinya. Sehingga kitab ini disebutkan kimia usaadah. Jadi kimia untuk meleburkan tata cara manusia menuju sa'adah, yaitu kebahagiaan yang sejati. Jadi dengan demikian orang yang baik wabil akhlaqil hasanah, orang yang baik yablughu darajatal sa'adah, orang itu akan mendapatkan derajat yang bahagia. Wal akhlaqus sayyi'at, tapi ingat, kalau manusia itu akhlaqus sayyi'at yang menguasai diri manusia, kita disetir oleh akhlak sayyi'ah, akhlak madhmumah, halakuhu wa khurujuhu lisyaqa. Maka ingat, itu halaka, ya, celaka orang seperti ini, ya, wa khurujuhu lisyaqa, dan dia itu akan mengalami kehancuran walisyaqa, ya, dan kesengsaraan. Ya, memang di dunia nggak kelihatan orang yang orang yang judes, orang yang suka dzalimin orang, suka menfitnah orang, nggak kelihatan. Tapi Allah tahu. Nanti di akhirat juga akan mendapatkan sesuatu. Tuh. Jadi dengan demikian disebutkan di sini, yaitu wal akhlaqus sayyi'ah. Ya, ingat loh ya, kalau Anda itu akhlaknya buruk terus, ya, halakah, kamu akan rusak. Wa khurujuhu wal lisyaqa, dan Anda akan mendapatkan mengalami kehancuran dan kesengsaraan. Jadi dari alinea ini para salikin rahimahullah, kita harus mengetahui dan kita harus paham bahwa di dalam diri kita ini ada kecenderungan yang syai'at atau yang hasanah. Tinggal mana yang kuat, yang menyetir kita itu yang mana, yang hasanat atau yang yang syai'at. Nah, betapa ya, kalau kita pakai sejarah ya, betapa mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah, umatnya itu gak karu-karuan. Ya memang dasar manusia itu balelo. Manusia itu pada dasarnya ada sikap berontaknya, tidak mau tertib dan maunya menang sendiri. Itu manusia. Karena itulah agama itu hadir. Untuk apa? Untuk memberikan nasihat, ad-dinun nasihat. Nasihat utama apa yang dibawa oleh Rasulullah? Tiada lain, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ini. Jadi sesungguhnya saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maaf, tidak ada kata-kata lebih dari itu. Saya menciptakan manusia itu kaya raya, mboten. Manusia punya jabatan yang tinggi, mboten. Tetapi intinya itu adalah akhlak. Ya, itulah menyebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi sesempurnanya orang mukmin, ya, itu dilihat dari keimanannya dan sebaik-baiknya akhlaknya. Nanti di yaumil akhir nggak akan ditanya kamu itu berapa, jabatannya, kekayaannya berapa, rumahnya gimana, sudah mendapatkan apa, memiliki apa, tidak. Tetapi di dalam pandangan Allah disebutkan orang yang sempurna seorang mukmin itu adalah apabila dia itu ahsanuhum khuluqah, apabila akhlaknya itu terbaik. Karena itu mengapa Rasulullah
diutus adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, manusia itu kalau tidak ada agama, kira-kira akhlaknya bejat semua. Ya, perang, ya, ngerebut, menfitnah, membunuh dan sebagainya. Nah, inilah yang disebutkan hadirnya agama Islam oleh Rasulullah dibawa untuk menyempurnakan akhlaknya, memperbaiki akhlak manusia. Karena itu di beberapa pikiran para kiai-kiai salaf dan di dalam kitab-kitab disebutkan ad-dinu husnul khuluq. Selain ad-dinun nasihah, ad-dinu husnul khuluq. Agama ini adalah masalah menciptakan orang husnul khuluq, untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, yang karimah, ya, bukan mazmumah, bukan yang jelek. Ini fungsi agama. Disebutkan juga ad-dinu kulluhu akhlak. Jadi agama itu keseluruhan, di dalam agama itu etika yang ada, the core of normnya, atau core, inti dari di dalam agama normnya itu, norma itu akhlak. Ya, karena itu mengapa akhlak menjadi sublimasi terpenting. Di dalam ilmu tasawuf, orang pinter baik, tapi adab itu jauh lebih baik. Betapa orang pintar sekarang banyak. Tapi adabnya ini, akhlaknya ini yang sekarang lagi masalah. Ya, tidak menghargai orang tua, berani orang tua, menggugat orang tua, membunuh orang tua, memperkerakan orang tua karena warisan. Ini naudzubillah, masya Allah. Akhir-akhir ini begitu banyak problem-problem akhlak yang ini menjadi bagian dari terpenting dari agama. Karena itu ad-dinu husnul khuluq. Dan seluruh esensi dari semua, baik muamalah, ibadah, dan juga muasyarah, hubungannya dengan kesalahan sosial, kesalahan individual, itu intinya semua akhlak. Jadi mengapa akhlak ini penting untuk kita jaga dan kita betul-betul mengarahkan agar kita itu mempunyai akhlak yang baik. Tasawuf itu salah satunya adalah menjaga akhlak, etika, adab itu yang terpenting di dalam ilmu tasawuf. Pinter boleh, tapi orang yang beradab, orang yang berakhlak, yang bercivilization, yang berperadaban itu jauh lebih baik. Ya, oke. Jadi itu yang pertama, maka alinea pertama tentang faslun, ya, tentang faslun ahwalin wasifatin kolbun yang ada di dalam diri manusia. Mengapa namanya kolbun? Karena kolbun itu adalah kabel, saat tertentu bisa renggang, saat tertentu bisa konduktor, isolator, dan itu bisa berbalik-balik. Nah, agar terus baik, ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada jalan lain kecuali memperbanyak, menjaga terus zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lanjutkan. Wahadhihi itu adalah dua tadi, ya, kullaha, jadi setiap akhlakul su' wa akhlakul husn itu, ya, tabluhu arba'ati ajnasin, dibagi dalam 4 jenis, 4 perkara, 4 kategori, ya, 4 klasifikasi. Ya. Yang pertama akhlakus sayatin, akhlaknya setan. Dan itu kan minal jinni wan nas kan. Di surat An-Nas itu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinni wan nas. Ya, manusia itu bisa menjelma
perilakunya seperti syayatin, walaupun dirinya manusia tapi sebetulnya perilakunya seperti setan dan jin. Yang kedua, wa akhlaqil bahaim, akhlaknya binatang yang khusus. Binatang khusus itu binatang yang tidak buas, binatang pada umumnya. Wa akhlaqis siba, dan akhlaknya binatang yang buas, seperti di alam terbuka, ya, singa saling menerkam, saling membunuh, kanibal, ya. Wa akhlaqil malaikah, dan akhlaknya para malaikat. Nah, sekarang kita oncai satu-satu. Para salikin, fa'amalus su'i minal akli wasyurbi wan nawami wan nikahi wa akhlakul bahaim. Jadi fa'amalus su', apabila seseorang itu akmalnya, perbuatannya sehari-harinya itu su', ya tadi berarti akhlakus su', ya. Apa yang dilakukan? Sekedar minal akli, sekedar makan, wasyurbi, dan minum, wan naum, tidur, wan nikah, ya, nikah, hubungan senggama, ya akhlakul bahaim, itu adalah akhlaknya binatang. Jadi dengan demikian kita masuk mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Sedikit-sedikit makan atau makan sedikit? Ini penting. Karena kalau kita semua di dunia itu sekedar hanya nyari makan-makan, ya bukan makan ya, makan-makan, sedikit-sedikit makan, ya, wasyur, dan hanya minum, wanaum, dan tidur, ya udah itu binatang kaki 4 yang sekarang lagi dipelihara, dikasih makan yang banyak, dikasih minum, digelonggong minum yang banyak, kegemukan, naum, akhirnya tidur. Jadi kalau kita sehari-hari hanya tidur, makan, minum, ya pertanyaannya ngapunten, opo bedane kita itu dengan dia? Anda itu di mana zikirnya? Anda itu di mana perbuatan baiknya, amar ma'ruf nahi mungkarnya? Kita itu di mana sholat malamnya? Kita di mana zikir setiap saat keluar masuknya nafas kita? Nah, wong podo ae kok. Sehari-hari makan, minum, ya. Ya, kalau sudah makan, minum, minumnya sudah enak, tidurnya sudah cukup, wan nikah, kemudian berhubungan badan, ya masya Allah ini orang besar semua, maka terus apa bedane? Urip 24 jam tuh hanya makan, tidur, makan, minum, hubungan keluarga, hubungan suami istri. Loh, sholatmu kok nggak ditambah? Ya, penggaweanmu kok podo karo binatang. Nah, itu. Oke ya, jadi ini kita sebaiknya jangan seperti ini. Wa kadzalika a'malul ghadab minadz dzarbi wal qadl wal khusumati ya akhlaqus siba. Ingat ya, di manusia itu juga ada perilaku kadzalika a'malul ghadab yang suka mengumbar angkara muka, minadz dzarbi wal qatl, ya itu sedikit-sedikit mukul. Karena itu ini bapak-bapak ya, kita jaga ya, tangan kita jangan sampai mukul istri ya khususnya. Pipi sang istri tidak boleh kepukul oleh tangan kita. Badannya juga tidak boleh menyakiti. Karena orang itu karakter loh, kalau sedikit-sedikit mukul ya nanti sedikit-sedikit mukul, jangan. Sekeras apapun berbeda dengan istri, jangan pernah mukul. Ya, gitu. Wal qatl, kalau sudah itu orang juga akan sangat biasa untuk membunuh. Wal khusumat, dendam khusumat. Ya. Orang seperti ini, dzarbin qatlil khusumatin, mengambil hak orang lain, menfitnah orang lain,
memukul orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak patut, ya akhlakus siba. Ini adalah akhlaknya binatang buas. Nah, sekarang banyak nggak orang-orang yang sekarang duitnya rakyat diambil, korupsi, menghalalkan segala-gala. Ini bagian dari akhlakus siba. Ini bagian dari menghalalkan segala cara, dan ini adalah perilaku yang disebut dengan perilaku yang akhlakus sayyi'ah. Ini banyak orang memang nggak terasa, tapi dengan ngambil dengan kebijakan, membuat kebijakan merugikan orang lain, sebetulnya ini akhlakus siba. Wa kadzalika a'malun nafs wahyal makru wal hilyatu wal khisu wa ghairu dzalik. Ya, begitu juga ada amal-amal nafsu wahyal makru, yang sukanya tuh tipu daya, buat strategi. Gimana ya kekuasaan itu ke saya? Gimana ya sesuatu itu menjadi hak saya? Wal hilya wal khilatu wal ghussu, dan orang itu adalah penuh khianat, wal ghissu, dan juga korupsi, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Wahya akhlakus syayatin, dan ini adalah akhlaknya setan. Ya, akhlaknya setan. Nah, setan itu intinya adalah khianat. Memang dia khianat dari Allah. Dia itu adalah orang yang membuat tipu daya. Setan itu aduwwum mubin, tugasnya adalah menipu daya manusia. Oh, ini enak, jeluntrungnya adalah nanti nggak enak, hancur. Karena itu aduwwum mubin, setan harus kita lawan. Oke? Dan yang ketiga adalah khisun. Khisun itu adalah mengambil sesuatu yang bukannya. Wa dzalika akhlaqus syaitan, dan ini adalah akhlaknya setan. Wa kadzalika a'malul aql allati hiya rahmah wal ilmu wal khair hiya akhlaqul malaikah. Ya, ini yang kita mohonkan, kita yang ketiga ini. Jadi wa kadzalika, begitu juga manusia itu ada unsur a'malul aql, amal yang akalnya itu sejalan dengan hatinya, ya. Ya. Apa? Ar-rahmah, kasih sayang, ya, gampang iba, terenyuh melihat orang susah, suka membantu, ya. Wal ilmu, suka pada ilmu, karena ilmu inilah yang menghantarkan dia itu mansalaka tariqal sahlallahu tariq falyatumu fi ilman falyat sahlallahu tariqal ila jannah. Jadi orang yang ilman tariqan, ya, orang yang berjalan suluk, falyatu fi ilman, di dalamnya suluknya itu ada ilmu, maka sahlallah, maka Allah akan mempermudah orang itu masuk surga. Kalau orang itu suluk dan orang itu menuntut ilmu. Wal khair, dan selalu berbuat baik. Wahya akhlakul malaikah, dan ini adalah akhlaknya para malaikat. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, monggo pilih yang mana? Pilih yang bahaim, atau pilih yang tadi siba, yang angkara murka, atau setan, atau malaikat. Tentu moga-moga kita semua diberikan lebih pada amal-amal yang disetir oleh hati kita itu dengan kasih sayang, penuh dengan ilmu, dengan khair. Karena inilah yang disebut dengan akhlakul karimah. Dan akhlak ini, orang yang berakhlak yang baik, ini adalah ciri orang yang akan mendekatkan Allah, akan senang dengan ini. Jadi disebutkan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo. Jadi dengan demikian, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, ya, inna min ahabbikum, dari kalian yang saya cinta itu adalah orang yang paling dekat denganku, ya, majlisan, dan dia akan mendapatkan tempat nanti di surga adalah apa? Fil qiyamah itu ahsinakum, orang yang ahsin, yang baik,
akhlaknya. Jadi kalau orang akhlaknya baik, itu pertanda nanti dekat dengan Allah, akan masuk surga. Ya, itu yang pertama. Ya. Hilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Jadi surga itu hanya diperuntukkan mayoritas orang yang yudhil jannah, yudhil jannah adalah apa? Takwa Allah, orang yang takwa, wa husnul khuluq, dan diperuntukkan bagi orang yang husnul khuluq. Jadi surga itu untuk orang yang berakhlak mulia. Nah, karena itu di hadis Tirmidzi yang lain saya juga sebutkan, itu adalah ittaqillah haitsu kunta wa adbi'is sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasanat. Jadi kamu bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Salah satu ciri orang yang bertakwa pada Allah dimanapun berada itu apa? 2. Satu adalah selalu melakukan dengan segala amalan-amalan kebaikan. Yang kedua, wa khaliqin nas bi khalqil hasanat, dan berinteraksi sesama manusia itu dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Inilah Bapak Ibu sekalian yang hormati, bab mengenai pilihan-pilihan manusia, mana yang lebih mempengaruhi kita, sikap binatang, sikap binatang buas, sikap syaitan, atau sikap malaikat. Insya Allah moga-moga kita semua diberikan hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Moga-moga kita itu menjadi akhlakul malaikah, dan ini menjadi akhlakus hasanat, yang insya Allah dari sinilah kita akan mendapatkan orang yang mendekati, dan Allah suka dengan sikap dan karakter seperti itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.